dalam kajian tasawuf itu sering dibilang zuhud. Zuhud itu mengambil harta, mengupayakan harta semestinya, tapi mengambilnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ada satu kiai, saya tidak sebutkan, suatu saat pernah ditanya oleh santrinya, Pak Yai, zuhud itu apa? Pak Yainya balas, kamu sudah mandi? Belum, ya udah mandi dulu. Mandi dulu, kolamnya itu tempat air itu diisi dulu, nanti habis mandi ke sini. Beneran setelah mandi, beliau sowan lagi ke kiai, sama kiainya ditanya, sudah mandi? Sudah. Tadi kolamnya diisi penuh? Iya. Kamu pakai semua? Enggak. Saya buat mandi saja. Yang lainnya bisa dipakai orang lain. Nah, nanti tahapan tasawuf ini ada hal seperti itu. Ada orang-orang yang semangat menghasilkan harta, tapi pada saat tasawuf ini dia tidak hanya berkutat ke pemikiran halal dan haram saja, tapi membatasi diri. Saya lebih senang mencontohkan karena lagi di sini. Kita contoh almarhum Kiai Anwar. Berapa banyak yang sudah dibangun, tapi dalamnya wae cilik semua. Malah saya dengar juga masih donglang gitu, masih donglang dan gini yayasan. Ini contoh zuhud yang di depan mata kita. Jadi kalau kita menanyakan bagaimana sih nahdotologinya, epistemologinya NU dalam hal hifdzul mal, saya pikir menurut saya aswaja ya NU ya aswaja. Makanya ketika ditanya bagaimana sih epistemologinya, ya seperti yang saya katakan tadi, cara pengambilannya benar, cara tasawufnya benar, dan bahkan mungkin tidak hanya sekedar itu, tapi tetap ada pertimbangan-pertimbangan yang di ranah tasawuf, di mana orang itu memahami bahwa dunia harta ini tidak semuanya maslahah mahdhah, kalau kata Imam Asy-Syafi'i itu dalam urusan selain ibadah itu nggak ada maslahah mahdhah, nggak ada mafsadah mahdhah. Sehingga di situ memang betul-betul harta ini memang digunakan sesuai kebutuhan keluarganya. Nah, saya pikir NU selama ini mempraktekkan itu. Itu kenapa dalam hal keorganisasian itu kalah dengan organisasi-organisasi yang lain dalam bidang harta. Karena dulu saya tidak bicara sekarang, dulu rata-rata itu kiai itu pengurus NU itu kiai pesantren. Bahkan Mbah Maimun itu saya dengar sendiri sebelum meninggal itu sempat ngeluh, ini bagaimana caranya agar pengurus-pengurus NU itu mereka-mereka yang punya pesantren, mereka-mereka yang anak-anaknya kiai-kiai yang pesantren, sehingga mungkin yang dikendaki Mbah Mun itu ya nanti dalam pencarian ekonomi atau penataan ekonomi yang berkaitan dengan organisasi ini tidak keluar dari garis-garis yang dipahami oleh ulama-ulama NU kita. Itu satu. Yang nomor dua, saya pernah dengar cerita bahwa sampai kepemimpinan Gus Dur itu orang pada takut jadi pengurus NU. Karena apa? Jadi pengurus NU ini harus berani berkorban. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena memang ini kita nggak total seperti orang kapitalis ya, yang penting pokoknya butuh dana. Nggak paham itu aturan halal haram, nggak paham itu
ranah tata krama dan lain sebagainya, sehingga memang seperti itu kenyataannya. Bahkan saya mendapat cerita waktu Gus Dur waktu Mbah Hasim mau mendirikan NU itu sampai surat ke Kiai Abbas atau siapa ya, sampai 3 kali. Keempat kalinya baru diizinkan. Alasan diizinkan kenapa? Karena takut nantinya orang-orang NU ini pada gelap mata. Gelap mata karena dunia, gelap mata karena jabatan. Nah, kalau ditanya bagaimana usulan untuk PBNU ini, untuk NU khususnya dalam hal hifdzul mal ini, tentunya saya pikir teori sudah ada, karena saya bilang tadi aswaja ya NU ya aswaja, cuman tinggal teknisnya aja karena kita berada di negara Indonesia. Tapi aswaja ya NU ya aswaja. Makanya guru-guru saya misalnya di Tarim itu ya dibilangnya sebagian teman-teman kita ya NU, karena memang yang dipegang NU ya aswaja, makanya aswaja ya NU ya aswaja. Nah, saya melihat bahwa tentang bagaimana prinsip dalam mal ini tentunya sudah tidak perlu diragukan lagi, tinggal menyiapkan teknis-teknisnya. Karena saya melihat bahwa ada sisi hifdzul mal yang belum bisa kita praktekkan, yaitu amanah. Kalau kita pahami hifdzul mal itu nanti ada amanah dalam mengkonsumsi. Ini yang susah. Ini yang susah. Sehingga saya pernah ada orang yang bilang, tidak saya sebutkan, ada donatur yang siap menjadikan NU ini betul-betul maju dengan gelontoran dana yang besar, tapi syaratnya satu, harus mau menggunakan auditor internasional. Ini maknanya apa? Artinya bukan masalah prinsip-prinsip dalam hifdzul mal yang kita belum paham atau tidak disenangi, tapi kita memang dalam hal amanah itu kurang. Orang dipercaya. Nah, gampangannya orang dipercaya kok. Dan ini yang menjadikan NU itu dalam hal maliyah ini kalah dengan tetangga kita. Nggak usah saya jelentrehno, tapi intinya kalah. Dalam hal maliyah ini kalah. Nah, selain itu menurut saya NU harus mau membuka lapangan-lapangan usaha. Selama ini saya melihat yang besar itu adalah ijazah atau sewa jasa. Yang baru digalakkan itu adalah sewa jasa atau ya kerja sebagai perantara gitu, sebagai perantara. Saya kepengen secara pribadi itu pun jasa keagamaan ya. Jasa keagamaan dan sudah melebar ke jasa politik. Nah, ini yang saya anggap ini kurang bagus. Tapi maklar kan sah ya? Ya, maklar sah. Saya bilang makanya perekonomian NU ini yang sudah maju ini dalam permaklaran. Ya, permaklaran yang sah. Ya ada yang nggak sah, tapi ya mungkin oknum lah, tapi yang sah. Ya nggak apa-apa, itu dikembangkan yang baik. Tapi saran saya ya, ayolah kita bareng-bareng membuka lapangan kerja, karena harta itu sangat penting sekali, vital sekali dalam semua sendi kehidupan. Apalagi organisasi, sithik-sithik mesti kudu enek danane.
sedikit-sedikit harus